Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, amma ba'du. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah yang mana dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan rohani juga jasmani hingga kita sampai saat ini, sampai detik ini masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selalu diberikan kesehatan agar perintah Allah ini bisa kita laksanakan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak bosan-bosannya selalu kita sampaikan dan kita ucapkan kepada Nabi Yuna Muhammad dan juga kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya. Doa restu kita bersama kepada seluruh alim ulama sebagai penyambung lidah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya hukum berpuasa itu wajib dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis Rasulullah, bahkan ijma' para ulama. Tapi perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya tentang melaksanakan puasa, tentang hukum puasa ini ada terbagi dua. Yang pertama, ada manusia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan puasa, ada manusia tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena puasa ini hukumnya wajib. Wajib ini adalah hukum taklifi. Kalau hukum taklifi itu bukan semua insan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita simpulkan bahwa sesungguhnya ada manusia dua macam dalam hal puasa. Yang pertama, manusia wajib berpuasa, ada manusia yang tidak wajib berpuasa. Manusia yang tidak wajib berpuasa, tidak dipundakkan di atas mereka puasa, itu tidak jadi masalah, karena memang tidak ada masalah pada mereka. Yang kedua, ada manusia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah puasa. Siapa orangnya? Maka inilah yang disebut dalam ilmu fikih syarat wajib berpuasa, ada beberapa perkara. Yang pertama adalah al-mukallafun, yang kedua mutiqun. Artinya manusia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa adalah manusia yang ada padanya tiga sifat. Yang pertama, dia baligh, usia sudah sampai 15 tahun. Yang kedua, dia akal, artinya dia bersifat diberikan oleh Allah sehat akalnya. Dan yang ketiga adalah sanggup dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka kepada manusia yang ada sifat tiga inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sudah ada tiga sifat ini, lantas dia tidak berpuasa,
tanpa ada uzur syar'i, tanpa sebab dibolehkan, maka dia maksiat kepada Allah, dia bermasalah dengan Allah, dan maksiatnya ini adalah termasuk dosa besar para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya? Saking besarnya ada dalam riwayat disebutkan, siapa yang membolongkan puasanya tanpa sebab yang dibolehkan pada syarak 1 hari saja, maka kalau seandainya dia puasa setahun, dia tidak bisa menutupi puasa 1 hari yang dibolongkannya. Ini adalah isyarat kepada besarnya dosa orang-orang yang sudah wajib berpuasa tapi tidak berpuasa dan tidak ada satu sebab yang dibolehkan secara syariat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal itu, bagi orang yang tidak berpuasa sementara dia sudah melengkapi syarat wajib puasa, dia yang pertama sekali sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka haram juga makan. Nah, inilah yang anehnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang puasa nggak boleh makan, yang sudah pas. Tapi dalam bulan Ramadan ini tidak boleh makan, tidak boleh minum, haram makan, haram minum, bukan hanya kepada orang yang berpuasa, bahkan berlaku kepada orang yang tidak berpuasa karena tidak ada satu sebab yang dibolehkan pada syariat. Misalnya para jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak mau berpuasa, tentu saja malam dia tidak berniat, maka begitu sampai waktu imsak dia sudah namanya orang membolongkan puasa, belum dia makan pun sudah berdosa kepada Allah, dosa besar. Begitu dia makan, dosa lagi, minum lagi, dosa. Maka dosanya setiap nasi yang dia makan, setiap air yang dia teguk, terus berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam fikihnya disebutkan bahwasanya orang yang tidak berpuasa karena tidak ada satu sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia berdosa karena tidak puasanya, dan yang kedua berdosa saat dia setiap makan dan minum karena wajib menghormati bulan Ramadan. Pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal itu orang yang tidak melaksanakan puasa sementara dia sudah melengkapi syarat tanpa ada keuzuran, haram kita bantu dia dengan memberikan makanan kepada dia, minuman, maksiat kita kepada Allah. Karena haram hukumnya makan, maka tidak boleh kita bantu dia memberikan, menjual sama sekali. Bahkan seorang istri pun kalau sempat memasak nasinya untuk suami yang seperti itu, berdosa kepada Allah karena tidak boleh membantu dalam hal maksiat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Kalian tidak boleh saling membantu di atas kemaksiatan. Salah satu maksiat adalah orang yang tidak puasa tanpa ada uzur kita berikan makan, itu sudah termasuk bagian dari membantu maksiat, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sudah melaksanakan puasa, orang yang mukallaf, yang sudah lengkap 3 syarat namanya mukallaf tadi. Di saat mereka melaksanakan puasa, maka juga kembali kepada 2 macam. Ada orang yang puasanya sah, ada yang tidak. Artinya orang yang mukallaf mengerjakan ibadah puasa tidak terlepas dari 2 macam. Ada kala puasanya sah, ada kala tidak sah, batal. Maka yang sah itu siapa? Yang sah melaksanakan puasa adalah orang yang melaksanakan puasa, yang melengkapi rukunnya dan syaratnya, dan menahan diri daripada seluruh yang membatalkan puasa. Ini adalah puasa yang sahih, yang sah. Adapun manusia yang tidak sah puasanya siapa? Manusia yang melaksanakan puasa, yang bolong rukunnya, yang tidak lengkap rukunnya, yang tidak lengkap syaratnya, yang tidak menahan diri daripada hal membatalkan puasa. Maka orang yang mukallaf tadi berpuasa tapi dia tidak melengkapi syaratnya, ini sama dengan orang yang tidak puasa sama sekali, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah bahasanya merasa diri puasa tapi tidak puasa. Kenapa? Dia tidak paham ilmu tentang berpuasa itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melaksanakan puasa, yang lengkap syaratnya,
yang lengkap rukunnya dan menahan diri daripada membatalkan puasa juga terbagi dua, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan pahala puasanya oleh Allah, ada yang tidak. Orang yang berpuasa sah puasanya karena lengkap syarat dan rukunnya, terlaksana kewajibannya, belum tentu dapat pahala. Kenapa? Karena dia berpuasa hanya menahan daripada makan dan minum, adapun anggota yang lain tidak berpuasa. Maka disebutkan dalam hal ini, orang yang melaksanakan puasa tidak terlepas daripada ada yang dapat pahala, ada yang tidak. Siapa yang dapat pahala? Yang dapat pahala adalah puasa orang-orang yang soleh. Bagaimana maksudnya? Puasa orang yang saleh ini adalah orang yang melaksanakan puasa di samping melaksanakan semua syarat dan rukunnya, menahan diri daripada membatalkannya, dan dia melaksanakan saum seluruh anggota tubuhnya. Artinya mulutnya berpuasa daripada berkata-kata yang tidak baik. Dia tahan dirinya daripada berkata-kata yang kotor dalam puasa. Kenapa? Karena orang saleh puasa dijadikan puasa sebagai benteng. Sebagaimana Rasul mengatakan, al-saumu, ataupun dalam hadis yang disebutkan bahwa sungguhnya siyamu, puasa itu junnah, sebagai benteng. Artinya orang soleh kalau sudah melaksanakan puasa, maka dibentengi dirinya daripada berkata yang kotor, melihat yang kotor, mendengar yang kotor, mengerjakan yang maksiat. Inilah namanya puasa orang yang soleh yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam hal ini dijanjikan oleh Rasulullah, puasa orang saleh itu, apa kata Rasul? Naumu saim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Artinya orang saleh berpuasa, tidurnya pun menjadi ibadah. Wasamtuhu tasbihun. Diamnya menjadi tasbih. Doa'uhu mustajabun. Doanya diterima oleh Allah. Amaluhu mudha'afun. Pahala amalnya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan puasa orang-orang yang saleh, sehingga digandakan oleh Allah pahala amalnya, lagi diterima doanya, diamnya pun menjadi tasbih, tidurnya menjadi ibadah. Ini adalah khususan puasa orang-orang yang saleh, yang bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi dia berpuasa menahan seluruh anggota tubuhnya dalam berpuasa itu daripada segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita bulan Ramadan ini mendekati puasa orang yang saleh. Kita tingkatkan cara berpuasa kita, tahan nafsu kita, tahan keinginan kita, karena dalam puasa ini dianjurkan untuk menahan nafsu, termasuk menahan nafsu itu dalam hal berbuka puasa. Jangan ikut orang lain. Memang kalau dalam bulan Ramadan ini di pasar seluruh makanan ada, seluruh minuman ada, itu ujian bagi kita. Maka janganlah ikuti hawa nafsu mengumpulkan makanan waktu sore. Ini adalah puasa orang awam yang bisa menghilangkan barakah puasa. Artinya walau bagaimanapun capeknya kita puasa pada siang hari, tapi kalau malam hari bebas nafsu kita makan, maka akan dihilangkan barakah puasa kita, cahaya puasa kita. La'allakum tattaqun itu tak kita dapati. La'allakum tattaqun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Yang intinya, mari kita jaga puasa kita. Yang pertama, syarat dan rukunnya. Yang kedua, mari kita jaga adab-adab berpuasa. Artinya tahan hawa nafsu kita, puasa anggota tubuh kita dari seluruh maksiat. Mudah-mudahan tahun ini diberikan oleh Allah puasa kita, puasa orang yang saleh, hingga diam kita menjadi tasbih, doa kita diterima oleh Allah, amal kebaikan kita digandakan oleh Allah, dan tidur kita pun menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi.